Kalau ini ada logikanya. Nah, kemarin sempat sama Kak Febri logika 1 ya. Sekarang ini logika matematika 2. Nah, serepet. Baiklah. Oke, aku mulai dengan materi ya. Biasanya kalau mulai dengan materi agak ngantuk, tapi nggak boleh ngantuk. Yang pertama, kalau teman-teman ingat, modus-modusan tuh ya. Ada modus apa aja tuh? Modus ponens, terus nanti ada namanya dia modus tollens, tulis di sini ya. Modus tollens, wah sepi nih kolom chat. Terus habis itu ada, ingat, yang ketiga ada silogisme. Nah, silogisme. Yang paling enak favorit aku itu silogisme. Karena suka serepet-serepet kayak Kadito, ntar serepetism gitu ya. Oke, kalau modus ponens, teman-teman, itu gini. Jika P, maka Q, terus nanti premis keduanya itu si P, nah, kesimpulannya itu adalah Q. Nah, ekivalen. Oke. Ekivalen itu sama kayak silogisme nggak sih, Mbak? Lupa aku namanya. Oke, nah terus tollens, kalau si tollens itu sama-sama ngomongin, sama-sama ngomongin P, maka Q, tapi kalau tollens, aku hafalannya kan ada T, maka dia ada negasi Q-nya nih. Q tapi dinegasikan, nah nanti jadinya ada negasinya lagi. Nah, negasi P ya. Negasi P. Gitu. Terus, langsung kasih rumus-rumus ya. Nah, kalau silogisme yang teman-teman favorit biasanya pas SMA. Jika P, maka Q, ada lagi Q, maka R. Nah, mana nih suaranya Kak Dito? Serepetism. Serepet-serepet. Yang ada Q kita serepet, jadinya kesimpulannya adalah P, maka R. Betul, Kak Wahda. Udah gitu aja. Nah, yang agak rumit mengimplementasikannya ke dalam soal. Nah, aku beri contoh satu-satu ya. Oke. Contoh, misalkan ketika Mbak Leli belajar. Nah, aku singkat ya. Kalau belajar, maka Mbak Leli lulus. Terus, premis keduanya, Mbak Leli belajar, teman-teman. Nah, yang ditanyakan kesimpulannya. Berarti kesimpulannya gimana nih? Belajar lulus. Premis keduanya belajar. Nah, di sini kita harus, oke, kata Kak Akilah lulus. Mbak Leli lulus. Iya, lulus ya teman-teman ya. Kenapa? Nah, belajar. Oke, P maka Q. Belajarnya itu P, lulusnya itu Q. Terus dia bilang P. Wah, ini modus apa nih? Modus ponens ya. Maka dia kesimpulannya adalah Q, yaitu lulus. Lulus alias Q. Betul, karena sekarang Mbak Lili udah kerja, gitu. Oke deh. Oh, udah pernah dibahas ya? Oh, berarti udah tinggal latihan soal ya? Aku kemarin dikasih datanya soalnya yang ini sama Kak Febri. Oh, berarti kalau gitu aku cepetin aja ya? Oke, aku cepetin. Nah, yang kedua, kalau misalkan contohnya gini teman-teman. Kalau misalkan mendung, mendung, terus dia hujan. Keduanya tidak hujan. Maka kesimpulannya apa nih? Premis keduanya tidak hujan. Maka tidak mendung. Betul, Kak Aldo. Kenapa? Ini mendung kita misalkan P, hujan Q. Premis keduanya negasi Q, tidak hujan. Maka dia tidak mendung. Tidak mendung. Oke, pertanyaan yang bagus, Kak Andi. Oke, kita coba ini ya. Kalau yang nggak ada kesimpulannya. Misal, ini aku ganti ya. Aku tulis di mana ya? Oh, di sini aja deh. Nah, misalkan belajar, masih sama-sama belajar, terus lulus. Nah, terus nanti premis keduanya itu adalah lulus, teman-teman. Nah, berarti kalau gini kesimpulannya apa, teman-teman? Kalau lulus, apakah dia akan belajar gitu ya? Ini logika ini kadang-kadang orang-orang bilang nggak ada logika juga. Nggak bisa disimpulkan, katanya Kak Wahda. Kenapa tuh nggak bisa disimpulkan? Karena yang pertama alasan kuatnya memang di dalam matematika dia nggak ada nih di modus ponens atau tollens gitu kan. Tapi kalau misalkan dipikirkan logikanya, misalkan aku lulus ya,
aku lulus, tapi aku bisa aja nggak belajar, bisa aja aku ndelok kawan sebelah gitu kan, atau aku bisa nyontek atau bisa pakai joki gitu, tapi itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah itu jadi makanya dia nggak bisa disimpulkan. Kalau yang hujan, misalkan aku ganti mendung hujan. Nah, tak ganti nih, aku di sebelah sini ya. Misalkan tak ganti ini jadi mendung. Oh sorry, tidak mendung. Nah, tidak mendung. Nggak muat ya? Kalau aku ganti tidak mendung. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Tidak P, negasi P. Maka juga kalau dia nggak mendung, belum tentu dia nggak hujan. Bisa aja langsung hujan. Gitu. Jadi ini juga tidak dapat disimpulkan alias TDDS. Jadi ketika, nih aku tulis di sini ya lawannya. Jadi kalau ada yang ini, P maka Q, terus dia negasi P, dia tidak dapat disimpulkan. Yang ini, P maka Q, terus premis keduanya Q lawannya ya berarti ya. Dia juga tidak dapat disimpulkan. Udah gitu aja. Oke, aman ya. Oke, kalau gitu tak next. Nah, di sini. Contoh lagi, sekarang yang ketiga. Misalkan aku lapar, aku makan. Kalau aku makan, ini enggak, jangan gini, nanti huru hara. Ini aja, belajar lagi aja. Aku belajar, maka aku lulus. Ketika aku lulus, maka aku ke Bali. Nah, mau jalan-jalan ceritanya. Nah, berarti ini ada P gitu ya, ada P, Q. Ini Q, R. Wah, serepet-serepet. Jadi langsung aja nih, paling enak banget deh ini. Aku suka banget ini. Jadi kalau belajar, maka kita ke Bali. Yuk, ke Bali yuk. Kapan ya pandemi selesai ya? Iya, paling favorit. Silogisme paling enak, suka aku. Oke, gitu ya. Nah, udah nih, contohnya sudah lengkap. Oke, teman-teman. Terakhir, kalau misalkan aku punya random ya. Random aku taruh di bawah sini. Nih, teman-teman, pertama tentuin modusnya apa. Asal jangan ini ya, modus PDKT. Jadi ponens, tolens, atau silogisme aja. Oh, Kayu dari Bali ya? Siap, nanti aku ke Bali lagi. Kangen banget ke Bali. Oke, saya kangen. Caela, saya kangen. Kalau aku kangen, aku lihat foto kamu. Gitu. Lihat foto kamu. Terus, yang keduanya, saya tidak lihat foto kamu. Tidak lihat foto kamu. Nah, kesimpulannya apa nih guys berarti ini? Modusnya apa, kesimpulannya apa berarti? Tidak kangen. Wah, nggak usah pakai modus-modusan ya, langsung aja dilogikakan. Ya, aku nggak lihat foto kamu, ya aku nggak kangen lah. Betul, kalau dimodusin kita ketolens gitu. Jadi, saya tidak kangen, hanya rindu. Caela, kata Hermes ya. Hati ini hanya rindu. Oke, baiklah. Sip, amankah teman-teman? Nggak lihat foto tapi tetap kangen. Loh, ini saya nggak lihat foto, tapi saya ketemu, jadi saya kangen gitu. Oke, abaikan. Aduh, kangen tuh obatnya ketemu ya guys ya. Oke, baiklah, kalau udah aman, sekarang nomor 25 ini nih. Nah, nomor 25 ini, oh ulang bagian mana? Wah, banyak yang PC. Yang mana nih Kak yang diulang Kak? Bagian mana? Ada yang bingung dari ketiga ini? Ponens, tolens, silogisme dulu. Oh, TDDS masih bingung. Oh, TDDS-nya ya? Oke, baiklah. Jadi, prinsipnya ya, cara ngafalinnya. Nah, kan kalau ponens, aku ngafalinnya itu ponens, itu P kan? Ponens. Maka dia kalau ada P maka Q, oh dia P-nya aja nih. Nggak ada negasi P. Ponens ya, ponens tok. Gitu. Nah, kalau tolens, itu dia mainnya Q, tapi dia karena ada T, T itu kan cenderung ke negasi tidak gitu kan. Jadi aku tambahin negasi di sini, negasi Q. Nah, terus maka kalau selain di keduanya ini, teman-teman, ya sudah dia langsung tidak dapat disimpulkan. Oke, kalau dibayangin dari contoh ya, misalkan yang ini, P maka Q.
Kalau aku kangen, aku lihat foto kamu. Aku tidak kangen. Nah, coba nih, tak kasih yang di sebelah mana ya? Oh, di atas sini aja nih. Kalau aku kangen, aku lihat foto. Terus aku tidak kangen. Apakah kesimpulannya aku tidak lihat foto? Aku tidak kangen. Aku lihat foto nggak ya? Bisa aja aku lihat foto. Ya udah ngeliat aja gitu. Atau aku tidak kangen. Aku bisa juga ketemu. Saya tidak dapat disimpulkan gitu. Kalau dibayangkan ya kasusnya, tidak bisa betul. Ini tidak dapat disimpulkan. Nah, kalau kita arahkan ke modus ponens tollens, jadi dalam matematika ini kadang juga aku nggak bisa melogikakan dengan kalimat karena terbatas. Jadi kalau di materi logika itu info yang kita tahu itu nggak boleh subjektif, artinya ilmu-ilmu kita di luar teks itu nggak boleh dimasukin ke dalam itu. Jadi hanya yang ada di teks itu, gitu. Nah, si modus ponens sama tollens ini sebenarnya ada apa namanya penurunannya dari himpunan-himpunan gitu. Jadi kenapa ada ponens? Oh, P maka Q. Kalau P-nya gini, Q-nya nanti disimpulkan. Jadi ini udah apa ya? Sudah rumus enak gitu loh. Dirumuskan dari para ahli matematika. Aku pun mungkin bisa ya kalau menurunin, cuman kayak agak lama gitu. Gitu sih. Nah, jadi mendingan kita udah arahin aja ke ponens tollens karena terkadang kalimatnya itu suka nggak bisa dinalar sama kita. Gitu sih. Oke, 2019. Oh, kayaknya muncul ya, Kak. Soalnya Kak Febri kalau ngasih soal kan biasanya yang sering-sering muncul. Nah, ini soal dari Kak Febri semua nih, dari master kita. Oke, ada yang raise hand. Kenapa kan Anda mau nanya? Silakan, boleh-boleh kalau nanya langsung drop aja di kolom chat. Biasanya kalau misalnya kan tadi kalau melihat kalau kangen melihat foto, saya tidak kangen. Nah, itu jawabannya tidak dapat disimpulkan atau belum tentu saya tidak kangen. Tidak dapat disimpulkan. Oh, Opsinya pasti ada karena E-nya gitu kan? E, T, iya D, D, karena S. tadi tuh di kuis tuh ada yang semacam ini kalau nggak salah saya ingat. Hmm. Semua prajurit itu perkasa. Salah. Rahmat punya badan kekar. Semua prajurit itu berbadan kekar gitu. Semua kekar gitu. Iya. Berarti ini Rahmat kekar. Gimana Kak tadi Kak? Sorry, aku kayaknya miss. Rahmat badannya tegap. Oh, Semua tegap. Iya, semua prajurit badannya tegap. Itu kesimpulannya tadi jawabannya Rahmat belum tentu prajurit. Oh, Rahmatnya tegap. Semua prajurit pasti tegap gitu. Iya, itu gimana tuh Kak? Kalau yang ini nih apa ini maksudnya? Oke. Jadi kalau kita kelompokin ini sebenarnya ada sih di bawah nanti ya. Ini tegap gitu kan. Semua prajurit itu dia pasti tegap. Rahmat tegap. Belum tentu TDDS. Karena em, karena ini karena belum tentu Rahmatnya itu ya dia cuma tegap gitu loh. Jadi dia Nah, TDDS gitu, Kak. iya kan harusnya tidak dapat disimpulkan. Itu ada dua jawaban, tidak dapat disimpulkan atau Rahmat belum tentu prajurit. Nah, jawabannya itu yang di kuis nggak tahu kuisnya yang gimana, tapi ada dua jawaban itu yang membingungkan dan di kuis tadi Hmm, jawabannya eh, Rahmat belum tentu prajurit gitu. Oke, kalau aku lebih ke tidak dapat disimpulkan ya Kak jawabannya karena general aja. Kalau misalkan belum tentu bisa jadi, tapi kalau ada dua jawaban itu aku lebih memilih TDDS Kak. Karena lebih general. Kalau belum tentu jadi prajurit, apa ya, lebih nggak general, paham nggak maksud aku? Pokoknya in general TDDS. Gitu sih Kak, kalau dari aku mungkin Mbak Leli mau nambahin kasus yang kayak gini. Ya, lebih biasanya untuk menjawab soal itu kalau aku memang lebih ke generalnya, nggak memfokuskan satu. Soalnya kalau belum tentu prajurit, Itu dia jadi juga bisa jadi kayak solusi. iya bisa jadi kayak Nah, solusi. padahal Jadi itu bukan solusinya. betul itu bukan solusi, jadi subjektif gitu. Gitu sih, jadi lebih milih jadi general aja. Tapi mungkin bisa ditanyain sama yang kuisnya. Tahu mana tahu tadi aku kurang tepat gitu Kak. Thank you kan Nanda udah sharing ya. Ya, sama-sama.
Oke, Kananda. Sip. TDDS kalau dari aku ya, Kak ya. Baiklah, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Sip. Kita masuk ke soal ya. Siap ya? Nah, nomor 25 sama 26 langsung aja nih. Oke. Maka tapi lebih ke TDDS kalau aku. Oke, ini polling nggak ya, Kak? Boleh. Boleh. Polling ya, teman-teman 25, 26. Nah, aku nggak mulai dari 1, soalnya aku balik aja. Jadi aku materinya yang toleransi ponens dulu. Lanjutan kemarin. Oke, cepat aja, 30 detik. Mana waktunya? Oh, ini. Apa ya, kalau gitu ya? Betul, 25 sama 26. Diturunin. Ini. Oke, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wah, ternyata guys, aku tuh punya soal tambahan, tapi aku lupa masukin ya. Oke, nanti buat latihan aja ya soal tambahannya ya. Nanti aku taruh di slide, tapi tak kosongin jawabannya. Jadi teman-teman jawab sendiri. Oke, 25D, 26E. Oke, mayoritas D sama, nomor 2-nya ya. Oke, baiklah. Ini berapa orang, Mbak Leli? 82. Oh, 82. Oh, ya udah deh. Oke, kayaknya aku akan memakai konsep tidak memakai polling lagi. Aku pakai pollingnya kalau udah soalnya mirip-mirip dan memutuskan untuk lanjut atau enggak gitu ya. Untuk soal-soal awal ini tak bahas, coba bahas bareng-bareng dulu. Afishela, wah ini murid UTBK yang udah lolos ini ya, lolos SBM. Maka ia naik kelas. Oke, belajar, maka naik kelas. Naik kelas. Afishela tidak belajar. Tidak belajar. Nah, ada kata tidak. Tidak naik kelas apa tidak belajar? Tidak naik kelas ya? Makanya kok bukan tidak dapat disimpulkan. Nah, tidak naik kelas. Betul. Nah, ini kan Q ya. Negasi Q. Ingat kalau tidak, pasti aku ngambilnya yang pojok aja ini. Karena negasi Q. Nah, berarti ini tidak naik kelas ya. Dia tidak belajar. Kalau di ini kan P maka Q. Ini negasi Q, jadi dia negasi P. Negasi P-nya apa? Tidak belajar. Berarti jawabannya tidak rajin belajar. Nah, ini rajin belajar ya. Oke. Oke, nomor 1 aman ya teman-teman ya. Aku gas nomor 2. Jika Naruto rajin belajar lagi nih, ini P, maka dia akan memperoleh IP baik. Oke, Q-nya IP-nya baik. Naruto tidak rajin belajar. Nah, sekarang yang negasinya yang P-nya, teman-teman. Ya kan? Tidak rajin belajar. Rajin belajarnya P. Maka dia apa nih? Nah, ini contoh tidak naik kelas. Kalau dia nggak naik kelas, tidak dapat disimpulkan. Kalau dia nggak rajin belajar, belum tentu dia nggak dapat IP. Bagus, bisa aja dia dapat hidayah gitu, hoki gitu kan kalau dilogikakan. Tapi kalau pakai modus ini masuknya modus toleransi. Jawabannya yang Jenius, Mbak. iya, atau jenius, bener banget. Kayak Mbak Leli gitu ya, kuliah nggak pernah belajar, langsung ujian langsung dapat nilai bagus gitu. Oke, baiklah, aman ya. Hoki. Tahajudnya amat mulu. Oke. Nah, ada semua sebagian. Oh, bentar deh, aku make sure dulu. Ini itu kemarin udah dibahas ya sama Kak Febri yang kayak gini-gini. Kalau gitu aku cepetin ya. Tadi aku sempet ini, tapi ada yang PCK aku masih baru datang, baru join. Jadi yang bener yang mana nih? Oh, ada DDS belum, lupa. Oh ya, berarti nggak apa-apa ya, ikutin aja ya. Nanti aku sering banget ini, nggak apa-apa overtime. Jadi aku lebih suka nyantai daripada buru-buru. Soalnya abis ini nggak ada kelas. Oke, jika tubuh sehat. Nah, ini gimana nih? Kita bahas bareng-bareng aja ya. Tubuh sehat, jiwa akan sehat. Berarti tubuh sehat. P, jiwa akan sehat itu Q. PQ.
Jika jiwa sehat. Oke. Maka berarti ini apa nih? Ini apa nih teman-teman nih? Hidup akan dijalani dengan sehat. Gini nggak sih? Silogisme nggak sih nih? Silogisme. Iya nggak? Silogisme ya? Maka nanti jadinya, kesimpulannya tubuh sehat, maka hidup sehat. Hidup sehat. Nah, ini premis yang kita simpulkan. Jadi ini ada 2 step, teman-teman. Step pertama, sisi logismenya, kita dapat premis satunya. Dan yang kedua, Goku memiliki tubuh tidak sehat. Wah, yang keduanya tidak sehat, teman-teman. Berarti tubuh tidak sehat. Nah, berarti ini bentuk apa nih? Ini bentuk apa, teman-teman? TDDS, betul. Kenapa? Tubuh sehat itu P, ini kita ganti boleh nih, ini Q. Dia negasinya negasi P. Nah, jadinya, dia TDDS. Kalau soalnya tak ganti, teman-teman. Soalnya aku ganti jadi gini. Tubuh sehat, hidup sehat. Tubuh sehat, hidup sehat. Premis keduanya aku ganti di bawah sini ya. Yang keduanya hidup sehat. Sorry, hidup tidak sehat. Berarti jawabannya apa? Hidup tidak sehat. Hidup tidak sehat. Hidupnya tidak sehat. Yang negasi siapanya? Negasi Q-nya ini ya. Yang pertama dia P maka Q, yang keduanya negasi Q. Nah, tolens berarti negasi P. Negasi P-nya siapa? Tubuh tidak sehat gitu. Udah gitu aja. Oke, gimana? Oke. Tadi ada yang nanya nih kayaknya. Kalau P-nya negatif, kesimpulannya TDDS betul. Yang negatif itu yang tolens negasi Q. Kalau yang P-nya negatif, dia tidak dapat disimpulkan. Udah gitu aja simpelnya. Oke, aman ya. Kalau tak ganti kayak gini sudah oke. Baiklah. Nomor 28, teman-teman. Nah, nomor 28 ini kayaknya ini ya, nggak pakai jika maka ya. Ini pakai logika ya nggak sih, teman-teman? Kayak bareng-bareng yuk. Kalau teman-teman jawabannya apa nih? Ini lumayan agak kontroversial. Tuh tak lihat teman-teman kontroversial juga nggak nih? B. Oke. Ada yang Depok. Nih, nggak jalan. Nggak ketok. Nggak ketok. Kurang ke bawah. Oh gitu. Oh, aku kira kelihatan sih Mbak, cuman mungkin kirain masih ada di bawah. Oh iya, oke. Nomor 28. D, ada D sama B. Memang ini ya, mayoritas jawabannya B sama D. Oke, semua mamalia tidak bertelur. Sekali lagi, jangan subjektif kalau ngerjain logika matematika. Mamalia tidak bertelur, semua hewan bertelur adalah mamalia. Oke, berarti hewan itu ada ini ya, ini ada bertelurnya dulu. Terus nanti semua yang bertelur, nah ini bertelur itu adalah masuk ke hewan. Gitu kan? Ya nggak sih? Semua yang bertelur itu adalah si hewannya. Nah, semua mamalia itu tidak bertelur, teman-teman. Mamalia. Ini berarti yang keduanya ini ada tidak bertelur. Tidak bertelur. Nah, kan gini kan ya, kalau dibayangkan. Nah, cuman kalau yang D, mamalia bukan hewan, kan kita gini ya, walaupun memang ilmu kita tuh, mamalia tuh bukan hewan gitu. Mungkin ya, aku juga kurang tahu, mungkin ada yang biologi nih di sini nih. Cuman di sini kita nggak boleh subjektif, jadi per kalimatnya. Nah, karena ini hewan, ada 2 nih, ada bertelur sama tidak bertelur, sudah jelas di sini dia kasih taunya. Nah, berarti ya sudah, dia adalah ada hewan yang tidak bertelur gitu. Jadi benar ya, mayoritas jawabannya yang bravo. Gitu sih teman-teman. Oke, aman ya.
Oke, kalau kayak gini nggak ada ponentolens atau silogisme, dibayang-bayangin. Nanti ada juga kayak di bawah yang macam-macam tadi Kak Nanda yang semua prajurit, kekar kayak gitu-gitu. Kenapa? Ini ada yang ke unmute aja. Oh, oke. Kaget. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu. Nah, ini siswa yang terlambat dikenai hukuman. Oke, ini masih ini ya, belum sebagian ini ya. 30 apa? Oh ya, belum. Oke, nomor 29 boleh nih kita mulai polling aja 29 sama 30. Nah, ini terakhir sebelum semua sebagian. Oke, silakan teman-teman. Setiap pemain bulu tangkis Alfaiz dapat servis. Oke, break bentar. Oke, gimana Mbak? Udah banyak? Oh, turun ke bawah. 4. Duh, cepet nih, 52. 53, 56. Masih pada ngisi ini, Mbak. Nggak apa-apa ya? Ini nggak apa-apa. Kayaknya cepet ini naik pollingnya. Ding. Ada yang asal Bogor nggak, teman-teman? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Aku lagi fokus nih, Kak. Oh, Kak Fani ke Surya Kencana. Kak Farhan di Cibubur, Cilengsi. Surya Kencana tuh Bogor ya, Kak ya? Aku sama sekali nggak tahu daerah Bogor. Maksudnya pernah ke sana, cuman kayak ke yang Kak itu, Rusa sama Taman Topi, sama ke Pasir Kuda. Waduh. Semua kayu. Ada yang lagi nyanyi. Dangdutan ya, nggak apa biar asik Kak. Sebenarnya aku juga kalau ini sukanya pakai ini. Oh, oke, baiklah. Kalau gitu nanti ya, kalau udah offline aku ke sana. Jadi aku ini teman-teman lanjut ke Bogor. Terus tiba-tiba kan online gitu, jadi nggak tahu apa-apa. Nah, pengen tahu si Dramaga sama Baranang Siang. Ini pollingnya udah belum sih, Kak? Oh, belum. Udah 100 buat, makanya mau nyela Mbak Evelyn. Oh, nggak apa salah aja. Aku di itu kan tutus di IPB, lanjut. Insya Allah doain dia takut. Makasih Mbak Leli. Bismillah lah. Oke, lanjut ya. Nah, ini, wah kenapa nih nomor yang forehand ya? Oke, 29 tadi ya ketutup, Kak. Jawabannya ya, Kak ya? Ya kan? Iya, yang ya. 29 yang bener. Aku nggak bahas ya 29 ya. Aku langsung ke yang mayoritas. Menjawab bervariasi. Belum tahu yang mana yang betul. Oke, di kolom chat sepi. Nah, setiap pemain bulu tangkis di klub Alfaiz melakukan servis forehand dengan baik. Setiap pemain yang melakukan servis forehand, dengan baik dapat melakukan drop shot yang akurat. Ini kira-kira apa nih, teman-teman nih? Kira-kira, yang B. Oh, Kak Fitri, iya ini belum, ini kok. Oh, 28-nya. Nanti ini ya, di PDF pakai diagram. Oke, udah lumayan lama soalnya tadi, Kak. Maaf ya, Kak ya. Oke, bisa maksudnya. Bisa. Nah, ini menurut teman-teman apa nih? Pemain bulu tangkis klub Alfaiz forehand dengan baik. Tak tulis dulu ya. Pemain
bulu tangkis, aku pemain aja ya, melakukan service forehand. Setiap yang melakukan service forehand dapat drop shot yang akurat. Akurat. Nah, berarti ini bisa disimpulkan setiap pemain di alpha is, nah ini ada alpha is-nya ya. Alpha is, ini harusnya sebenarnya lengkap sih. Jadi nggak apa kita singkat aja. Drop shot akurat. Nah, yang mana nih berarti? Oke, ada setiap ya. Berarti ya setiap ya berarti semuanya teman-teman. Oke, yang mana nih yang semua nih? Oke, C sama D kita anulir ya teman-teman ya. Oke, setiap pemain bulu tangkis betul. Berarti jawabannya yang yang bravo teman-teman. Kenapa? Karena yang kan antara ini ya, antara B sama E gitu kan. Ini yang E ini nggak ada alpha is-nya. Loh, dia pemain yang mana? Karena kita ke dalam menyimpulkan harus ada di teksnya. Jadi yang paling tepat adalah yang bravo gitu. Oke, gimana sekarang? Sudah oke? Sudah aman? Aman ya? Oke, aku lanjut ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini sudah masuk ke ini ya. Ya, aku lupa ngasih halaman slide. Mana ya halamannya ya? Bentar. Oh, di sini aja nih. Nah, oke. Ini masuk ke logika yang kedua. Jadi teman-teman ada, iya Kak, kalau setiap jadinya semua. Setiap semua, udah itu aja ya temennya ya. Kalau beberapa terdapat, gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi ada tipe nih. Kalau yang ini kan dia ngomonginnya semua pelaut sebagian. Nah, kita akan bahas semua sebagian. Oke. All about semua sebagian. Nah, semua sebagian. Semua sebagian apa? Semua A maka B dan sebagian A maka C. Kita akan berbicara dengan ini, tentang ini. Nah, pertama, ada tipe pertama. Oke, nanti kalau ada yang ini di-cut aja ya teman-teman ya di kolom chat. Premis satunya masih sama ngomongin apa? Semua sebagian. Semua A maka B. Premis keduanya itu kita ngomongin sebagian A maka C. Nah, tipe pertama ini kesimpulannya adalah semua sebagian yang menang sebagian. Namun ini A, maka gabungannya B dan C. Ya, B dan C. Nah, gitu teman-teman. Oke, aku kasih contoh. Contoh. Semua mobil punya spion. Yang kedua, premis keduanya ya, sebagian mobil berwarna ungu. Nah, serepet. Berarti kesimpulannya, kalau pakai tipe yang pertama, semua sebagian. Oke, sebagian apa berarti? Sebagian mobil yang punya spion dan ya nggak? Oh, ini kolom chat spion dan berwarna ungu. Thank you Kak Umairah, dan berwarna ungu. Oke. Dah, aman sampai sini guys. Kalau aku balik, sebagian mobil berwarna ungu dan punya spion boleh nggak? Mengerusak ini nggak? Struktur nggak? Boleh ya. Karena dan itu adalah ini punya ya. Karena dan itu adalah sifatnya bolak-balik. Jadi ini nanti A maka B dan C atau A maka C dan D. Le uga dan seperti kali, betul. Dah, ini tipe pertama. Lalu tipe yang ketiga, aku masuk ke tipe yang 3 dulu deh. Nggak penting sebenarnya tipe-tipenya ya. Oke, aku di sini ya. Gimana ya enaknya ya? Devi, ya. Ini ada yang DL, mungkin salah chat sih, harusnya ke ke semua.
Itu nomor 2. Oh, enggak deh, Kak Leli memang. Nomor 28, tapi aku tadi nggak ngeliat nomor 28-nya. 28 premisnya semua, tapi kok kesimpulannya tiba-tiba ada. Yang tadi 28 itu yang itu tadi, bukan sih? Yang mamalia, yang mana tadi, Mbak? Iya, ya, nah yang mamalia tadi ya. Iya, ini ada yang nanya itu tadi. Semua. Iya. Oh, Nggak, ini pertanyaannya. pakai diagram aku, Kak. Aku nggak masuk yang belum ke tipe ini. Aku salah. Iya, oh makanya nanyanya kok premisnya semua, tapi kok kesimpulannya tiba-tiba ada. Gimana ya? Oh, itu ya apa ya? Gambar ininya, Kak, ada gambar bagannya. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain, atau aku keliru. Iya, tidak. Boleh nih Mbak Leli, atau malah aku salah nih, nggak apa-apa, dikoreksi aja teman-teman. Ini memang agak kontroversial ya yang nomor ini ya. Ada yang bilang B, ada yang bilang D. Lah aku yang B. Salah, Kak, sepertinya kata Kak Fakih. Mungkin Mbak Leli boleh ngelurusin nih. Kalau menurut aku yang B ya. Salah ya? Boleh Mbak. Aku dibenerin Mbak. Menurut aku yang paling tepat yang ya Mbak sih, Leli B. aku tetap B. Cuman untuk menjawab semua tadi itu tiba-tiba ada. Nah, karena ini tadi kan semuanya itu bentuknya nggak positif. Semua mama lihat tidak bertelur. Bentuknya kan negatif. Ya nggak sih, Mbak? Gimana sih? Saya sih lebih ke situ. Jadi nggak harus semua kesimpulannya pun jadi semua gitu. Iya, itu semua nggak tergantung, nggak langsung semua. Iya. Nih ya, ada nih, tak kasih habis ini. Aku lanjut dulu. Nah, tipe-tipe ini juga, belum mana tulisanku. Nah, tipe-tipe ini juga semua sebagian ya. Ini nanti ada yang semua sebagian, dia jadi semua juga. Apa ya, nggak mesti gitu sih. Ada beberapa yang kita bisa pakai rumus. Kenapa kita bisa pakai rumus? Sekali lagi, ketika nanti soalnya A, B, A maka C. Nanti kalau misalkan dia B maka C, belum tentu bisa. Jadi, belum tentu bisa. Ini kita ngomongin yang tipe 1, 2, 3 dulu. Apa sih nggak Pak Ais aja sih? Nggak tahu. Mungkin yang Pak Ais nggak terlalu jago yang ini. Pak Ais jagonya. Maaf ya, ada iklan. Iya, baiklah. Nah, aku lanjut ya. Sorry teman-teman. Nah, udah gini. Tipe satunya seperti ini. Lalu ada tipe 2. Nah, ini sebenarnya cara cepat dari Kak Febri juga. Kayaknya udah ada di YouTube-nya. Sama, pakainya yang ini. Semua A maka B, sebagian A maka C. Nanti untuk soal nomor 8, aku make sure ke Kak Febri lagi ya. Mungkin Kak Febri punya pendapat berbeda lagi. Oke, aku izin lanjut dulu. Premisnya masih sama nih. A maka B, A maka C juga. Tapi nanti kesimpulannya, terus ya, semua A maka B, premis 2-nya ngomongin sebagian. A maka C. Nah, kita di sini pakai semua, tapi syaratnya kenapa pakai kalau pakai semua, boleh pakai semua ketika semua A ada yangnya, semua A yang C maka B. Gitu. Iya, Kak Gesan. Semua A yang C maka B. C maka B. Dah, gitu. Pakai contoh yang ini, kalau mau pakai semua juga bisa, berarti gimana? Semua, A-nya siapa? Semua mobil yang punya, ini ya, berarti yang C-nya ya. C-nya siapa? Yang berwarna ungu. Warna ungu punya spion. Gitu ya. Setuju? Ini untuk tipe 2-nya. Ini tipe pertama. Oke, gitu ya. Tipe 2-nya ini. Oke, aman ya. Nah, kalau dibalik bisa nggak? Nggak bisa teman-teman dibalik. Kenapa? Karena secara logika semua mobil yang punya spion berwarna ungu. Kan enggak ya. Karena sebagian doang nih yang berwarna ungu, maka dia nggak bisa dibalik. Jadi harus C dulu, baru B. Gitu cara ngafalinnya. Nah, terus selanjutnya, untuk tipe yang ketiga, aku tulis di pojok sini ya, tipe 3. Premisnya akan sama, tapi nanti bagian bawahnya aku langsung tulis
dia pakai sebagian. Nah, kalau yang tadi ini kan sebagian B dan C. Nah, ini jadinya sebagian B maka C. Kalau dibalik boleh nggak? Nggak boleh. Nanti akan merusak arti. Kalau sebagian berwarna ungu punya spion. Yang lebih tepat sebagian yang punya spion itu yang warna ungu. Sebagian mobil punya spion itu warnanya ungu. Kayak gitu. Nah, jadi bedanya kalau mau pakai sebagian, cara ngafalinnya, pertama B maka C, kalau C maka B, dia adalah semua A yang C, maka B. Dan satu lagi sebagian A, maka B dan C, atau C dan B, gitu. Oke. Aman ya, tipe 1, 2, 3. Kayaknya di sini muat nih, tipe 3. Berarti jadi sebagian B maka C. Nah, aman, oke baiklah. Berarti kalau yang ketiga ini kesimpulannya gimana teman-teman? Kalau mau pakai tipe 3, sebagian warna ungu mobil yang ungu itu kan punya spion. Kebalik ya, sebagian yang punya spion warna ungu. Yang spion warna ungu. Dah. Oke. Yang tipe 2 apa bisa dibilang semua C adalah B? Semua C adalah B. Tipe 2. Semua C adalah B. Oh, bisa. Bisa kan Anda? Tergantung teksnya nanti. Oke. Cara membedaikannya. Oke, baiklah. Kita langsung ke latihan soalnya ya. Jadi, pertama, tipenya itu adalah A maka B, A maka C. Jadi, kalau di sini diomonginnya ada mobil, nanti premis keduanya pasti dia ngomonginnya mobil. Cuman bedanya ujungnya nih, spion ungu, spion sama yang warna ungu. Gitu. Kita lihat ke soal ya. Nah, ntar kita tinggal eliminasi aja. Oke, soal yang pertama. Semua peserta didik berangkat pagi. Nah, ini semua sebagian. Sama-sama ngomongin peserta didik. Berangkat paginya adalah B-nya, mengendarai sepedanya adalah C-nya. Nah, jadi tadi kita punya 3 tipe ya. Yang pertama, sebagian B dan C. Terus tadi yang kedua, semua A yang C maka B. Dan yang ketiga, sebagian B maka C. Setuju ya? Sekarang kita lihat opsi-opsinya. Yang A, sebagian peserta didik yang mengendarai sepeda berangkat pagi. Sebagian yang harusnya ada yang terus mengendarai sepeda berangkat pagi. Ini kan C maka B gitu kan. Harusnya ini bukan sebagian ya. Ini harusnya semua nggak sih teman-teman? Ya kan? Berarti ini adalah semua. Oke, berarti ini semua. Yang A kita coret. Terus yang B, semua peserta didik yang berangkat pagi mengendarai sepeda. Yang B betul nggak teman-teman? Yang berangkat pagi ngendarain sepeda. Loh, itu B maka C ya? Harusnya apa? Kalau semua A yang C maka B alias ngendarain sepeda berangkat pagi, betul. Oke, yang B salah. Nomor C, semua peserta didik yang mengendarai sepeda berangkat pagi. Oke, yang ujungnya dulu nih, berangkat pagi ya. Mengendarai sepedanya nih, yang di ujung. Sama berangkat paginya yang B-nya. Maka yang tepat adalah yang C. Tipe 2, betul Kak Cherly. Jadi cara nganalisanya gitu. Kalau semua, cek aja yang C maka B. Yang di ujung maka yang si B-nya itu. Kalau sebagian, B dan C. Kalau pakai maka, B maka C, nggak boleh dibalik. Kayak gitu aja sih Kak. Kalau yang D, semua peserta didik mengendarai sepeda, nggak ada B maka C-nya. Iya, belum tentu yang ada sebagian, jawabnya sebagian. Belum tentu semua. Jadi ya memang logika seperti itu. Kadang nggak diinikan. Oke, tipe 1 harus ada kata dan, betul, dan bisa dibolak-balik. Mau B dan C atau C dan B. Tapi kalau maka, dia nggak bisa dibolak-balik.
maka yang ketiga nih, B maka C, gitu Kak. Oke, semoga terjawab ya teman-teman ya. Oke. Baiklah. Oke, kasih musik dulu. Agak tegang nih saya nih jadinya. Oke, semua peserta didik mengendarai sepeda tidak ada peserta didik yang mengendarai sepeda tidak ada. Nah, sebenarnya teman-teman juga, kita tuh dalam menyimpulkan harus ada kedua premisnya. D sama E bisa jadi, tapi kedua premisnya nggak masuk. Nah, biar masuk kita menggunakan 3 tipe ini. Kayak gitu sih. Oke, gimana? Oke ya. Oh, aku bisa lanjut. Nanti yang nomor 2 boleh langsung tuliskan di kolom chat. Jadi pertama lihat opsinya. Kalau semua A yang C maka B. C maka B. Sebagian B dan C boleh bolak-balik, tapi kalau pakai maka dia tidak boleh bolak-balik. Oke. Soalnya ditandai A, B, C. Oh, baiklah. Oke, siap. Semua peserta didik. Oke, aku agak lama ya berarti ya. Semua peserta didik, nih, ini A, ini A, ini A. Berangkat pagi, itu B, mengendarai sepeda itu C. Sudah. Itu ya. Oke. Sip, aman? Oke, alhamdulillah. Nggak apa-apa kalau emang masih akunya nggak jelas, atau bingung atau ada yang kurang setuju, kasih tahu aja. Nggak apa-apa kok. Aman ya, Kaldo aman. Yes, semangat. Harus semangat. Oke, boleh dilanjut? Kok sepi nih kolom chatnya? Kalau sepi lo tegang loh, aku, Re. Lanjut ya. Udah nggak ada suara musiknya ya. Ya, tegang banget ini hawa-hawanya. Oh, berlawanan. Berlawanan yang mana nih, Kak? Gimana? Ini mungkin kemarin dijelasin Polens ya. Ini tipenya beda lagi, Kak. Tipenya semua A, B, sebagian AC. Nanti ada lagi semua. Semua, jawabannya semua ada di bawah nanti. Beda, kayaknya beda. Aku nggak tahu yang kemarin itu apa ya dibahasnya. Aku nggak tahu, teman-teman. Iya, tergantung opsi yang disarankan Kak Fani. Karena kalau misalkan kita nyimpulin, aku nyimpulin nomor 1 ya, aku bisa aja jawab sebagian peserta didik berangkat pagi dan mengendarai sepeda bisa. Sebagian berangkat pagi maka dia mengendarai sepeda bisa. Sebagian peserta didik mengendarai sepeda dan berangkat pagi bisa. Semua yang mengendarai sepeda berangkat pagi juga bisa gitu. Jadi lihat dari opsinya. Gitu, Kak. Sebagian itu bukannya negasi A ya, Mbak, yang di bawah. Sebagian negasi A. Yang mana ya, Mbak? Hah? Oh, mungkin dikira yang bagian atas itu A-nya, bagian B yang sebagian itu negasi yang di atasnya. Sedangkan ini kan beda tipe. Mbak Evi maksud nggak yang ditanya itu? Enggak, aku mau masuk, Kak. Yang mana ya? Gimana ya? Pokoknya intinya semua sama sebagian. Beliau pikir semua ini misalkan P, nah sebagian ini jadi negasi P gitu. Oh, itu aku nangkepnya gitu sih. Oh iya. Oke. Kak siapa tadi itu? Oke. Ini beda konsep. Ya, beda tipe ya. Oke, saya luruskan lagi, ini beda tipe, teman-teman. Tipenya sekarang yang kayak gini. Dan aku nggak tahu kemarin yang di kelas apa, maaf ya. Aku nggak tahu kemarin di kelas yang aku juga nggak join yang kemarin, nggak tahu. Ya, aku kebetulan berhalangan kemarin. Oke, baiklah. Beda tipe ya, makasih Kak Dia. Oh, kemarin yang negasi. Oke, sip ya. Oke, teman-teman. Kemarin kayaknya yang tadi ya, yang negasi-negasi awal itu. Nah, lanjut lagi. Semakin tegang. Nomor 2, teman-teman. Oke, nomor 2 jawabannya yang mana berarti? Boleh dilihat-lihat dulu nih. Katanya yang B. Nah, semua sebagian. Ngomongin siapa? B semua nih kayaknya di kolom chat. B tipe 1, baik.
Ini petani di desa Sukamaju. Ini juga ngomongin petani di desa Sukamaju. Terus B-nya siapa? Suka bekerja keras. Pedagang C-nya ya. Oke, C-nya pedagang. Nah, tadi tinggal tuh 3 tipe, pilih aja. Oke. Yang A, semua petani. Ini ada kata dan. Kalau ada semua, ada kata dan, dia salah. Karena kalau ada kata dan, itu sebagiannya. Gitu. Lalu yang kedua, sebagian petani di desa Sukamaju merupakan pedagang yang suka bekerja keras. Kalau yang B berarti gimana bentuknya? Sebagian petaninya itu A, merupakan pedagang. Pedagangnya itu adalah C. Ya kan? Maka B. Ya kan? Benar ya? Ya nggak sih? Yang B. Nah. Sebagian petani di desa Sukamaju merupakan pedagang C dan suka bekerja keras. Nah, gini kan, berarti dia masuk ke tipe yang kedua. Oke, sebagian lupa nambahin. Terus kalau yang C, ada pedagang, ada juga boleh beberapa, terdapat sebagian. Yang tidak suka bekerja keras, ini sudah melewati premisnya, kesimpulannya nggak ada. Yang D, sebagian petani di desa Sukamaju adalah pedagang yang tidak suka bekerja keras. Ini juga udah nggak masuk tipe. Yang E, semua petani yang suka bekerja keras berasal dari desa Sukamaju. Harusnya petani desa Sukamaju ya, jadi yang paling tepat adalah yang Bravo. 1 ya, salah nulis. Yang 2 itu yang A, betul. Sip, gitu ya. Jadi dilihat dari opsi A, B, C, D, sama E-nya. Karena sebenarnya bisa tiganya kita isikan. Oke. Tadi aku udah nulisin kan Kak Marco, di garis ditaruh A dan B-nya ini aku taruh ini B yang ungu, yang C yang hijau. Gitu kan? Aman ya? Oke, lanjut atau masih belum? Apa tuh bentar. Semua itu yang sebagian itu dan ya bisa jadi. Bisa jadi sebagian itu yang loh Kak. Tapi dibalik ya. Boleh pun dibalik. Yang normal B maka C. B dan C-nya boleh dibalik. Kalau dan tadi di atas aku bilang boleh dibalik. Dah. Aman ya? Oke, karena udah 9.45, wah udah banyak yang mau izin sholat, maka kita break dulu aja ya Kak ya. Ayo boleh. Oke. Nah bener Kak Cherly. Jadi full sisanya betul, bisa caranya kayak gitu. Sekarang kita satu-satu karena masih pengenalan tipe. Apa yang salah gitu. Jadi nanti ke bawah harapannya bisa langsung cepat. Thank you ya Kak Cherly ya. Oke, mantap teman-teman semuanya. Kalau gitu kita break dulu ya. Selama berapa menit biasanya Mbak? 10 ya? 3, 4, 5, 6, semua sebagian. Semua sebagian. Semua, ini semua sebagian semua ya? Semua sebagian. Lah, udah. 10 menit aja ya. Ini aku lagi nentuin ini ya. Mau berapa soal. Udah selesai nomor 19. Tapi semua sebagian. Berarti, ada tipe yang ini nih. Oke, kayaknya sampai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja. Sampai nomor 8. Oke, 10 menit ya. Oh enggak sih, kalau bisa 16 saya lanjutin. Tapi nanti, di pollingnya sampai nomor 8 aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dilanjutin sampai 16. 10 menit ya teman-teman ya. Berapa soal tadi Mbak Eve? Maaf Mbak. Oh, aku pengennya sampai 16 sih kalau bisa. Nggak usah, jadi ini di polling 8, 9, 10. Nggak cukup polling. Mbak Eve.
Waduh, macet nih. Enggak Kak Dito. Ini Mbak Evi biasa internetnya kadang agak gangguan. Mohon ditunggu ya. Mbak, kok nggak sholat, Mbak? Ya Kak, boleh sholat dulu. Soalnya Mbak Evi-nya juga belum bisa dihubungin, kayaknya internetnya mati. Untuk sementara kakak ngerjain dulu yang belum dikerjain ya. Tadi sih bilangnya dari nomor dari nomor 8 apa sampai nomor 8 ya? Terus dari nomor 8 sampai nomor 16 atau 15 tadi. Saya juga tadi sambil nyambi jadi nggak seberapa dengar. Pokoknya sampai nomor 15 atau 16 tadi. Dari 3 ya? Oh iya tuh Kak Jihan yang mendengarkan. 3 sampai 8 ya? 3 sampai 16. Ya tadi sih mau niatnya 3 sampai 8. Cuman kalau bisa sampai 16. Oh iya betul. Terima kasih semuanya. Silakan mengerjakan. Yang mau sholat, sholat dulu ya. Saya izin matiin video dulu ya. Mantap. Nomor 4. Semua pengemudi sabuk pengaman, menggunakan sabuk pengaman, semua sebagian. A-nya siapa? Oh, sama-sama ngomongin pengemudi. B-nya siapa? B-nya sabuk pengaman. B. Terus memakai sarung tangan. Itu yang C. Nah, yang tepat adalah tipe 2 yang C. Semua pengemudi yang ini salah tulis ya, tipe 2, betul. Kayak dikoreksi. Semua pengemudi yang memakai sarung tangan, yang belakang dulu ya, yang C, maka B. Sama juga, ini tipe 2. Oke, ya nomor 3 tipe 2 ya. Oke, lanjut ya. Gampang kan teman-teman? Kayaknya udah kompak nih. Pokoknya mengantongi 3 tipe tadi udah bisa kok. Kalau nomor 5, sama ngomongin semua sebagian. A-nya yang mana? A-nya siswa mengikuti kegiatan pramuka. Ya kan? Semua siswa, ding. Nah, siswa A-nya. Terus kegiatan pramuka itu adalah si B-nya. Pembinaan sains, Olimpiade sainsnya itu C-nya. Jadi kalau yang ini, nah boleh nih main eliminasi-eliminasi. Kalau ada kata yang, langsung yang semua nih. Oke, berarti yang B kayaknya bisa nggak nih?
Sebagian siswa yang memiliki, bisa ternyata, tidak semua yang. Jadi dilihat konteksnya, belakangnya juga ini tuh sama kayak dan teman-teman. Mengikuti pramuka dan Olimpiade Sains. Ini A-nya masih tetap A, pramuka, B dan C. Boleh sains dan pramuka. Kalau yang C kenapa salah? Karena apa? Oh, dia B maka C ya. Nah, kalau B maka C ini kurang tepat nih. Salah. Nah, ini ya. Nah, yang C ini salah, teman-teman. Udah gitu aja. Oke, aman? Lanjut ya. Kayaknya sudah oke nih. Oke, kalau masih ada yang mau nanya nggak apa-apa. Semangat ya. Berat ya materinya. Kayaknya mulai agak lesu-lesu pesertanya juga. Ya, mulai agak lesu-lesu nih yang dari sore. Oh, karena semua pengemudi yang memakai sarung tangan. Ingat tipe kedua. Kalau ada A yang C maka B. Ini kan C maka B juga nih, sarung tangan, terus dia sabuk pengaman. Gitu, teman-teman. Kayak gitu ya. Ini yang nanya, yang tidak C. C kok nomor 4. Betul-betul. Oke, ada yang ngulang nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, identifikasi dulu, A-nya siapa, B-nya siapa. A-nya siswa ya. Oh, ada yang nanya. Oke, satu-satu ya. Ramai banget. Bentar. Nih, yang nomor 5 dulu. Semua siswanya itu adalah A, terus kegiatan pramukanya itu B, olimpiadenya itu sains. Olimpiade itu sains. Sains itu adalah si C-nya. Nah, kita eliminasi dengan 3 tipe tadi. Ada sebagian, kalau sebagian B dan C, atau yang B maka C. Tapi kalau semua, itu harus yang dan C maka B. Oke? Nah, terus nomor 5. Karena harusnya kan sebagian A, maka B, dan C gitu kan. Juga ini sebenarnya termasuk dan teman-teman. Tuh, jadi bisa. Oke, nah kalau untuk tipe 2, aku balik lagi ya, ada yang nanya nih, Kak, kalau tipe 2 kenapa enggak B maka C? Oke, kalau yang ini kan sudah sudah aman ya, sarung tangan dulu C, maka sabuk pengamannya B. Nah, kalau semua pengemudi mengenakan B dulu ya tadi katanya ya, sabuk pengaman, semua yang memakai sabuk pengaman, semua pengemudi yang memakai sabuk pengaman maka pakai sarung tangan juga. Tapi di sini premisnya adalah sebagian doang nih pengemudi yang menggunakan sarung tangan. Jadi nggak semua pengemudi yang pakai sabuk pengaman itu pakai sarung tangan gitu Kak dia. Terjawab nggak Kak? Jadi kalau semua itu ya harus C maka B. Karena ini alasannya semua sebagiannya. Terjawab nggak maksudnya? Iya benar, tinggal cocokin tipe-tipenya. Tadi ada yang bertanya ini Kak alasannya kenapa kok nggak boleh B maka C. Alhamdulillah, makasih sama-sama Kak. Oke, nomor 5 pilihannya yang D. Oke, semua siswa tidak mengikuti Olimpiade Sains dan kegiatan pramuka. Kenyataannya apa nih? Semua siswa ikut kegiatan pramuka, tapi ini tidak ikut kegiatan pramuka. Oke, kalau misalkan dia dan ya, karena ini dan, berarti kan keduanya nih, pembinaan Olimpiade dan kegiatan pramuka. Pada kenyataannya siswa itu ada yang ikut Olimpiade Sains sama pramuka. Kayak gini baru pada yang ini ya, banyak yang join ya, pada DM juga nih, Kak apa itu tipe 1, 2, 3? Oke, aku ada beberapa yang baru join. Oke, mantus bingung ya. Oke deh, gini ya teman-teman ya. Oke, kita lagi ngomongin semua sebagian. Buat teman-teman yang udah join dari tadi tapi masih bingung juga, kita lagi ngomongin semua sebagian. Ada premis yang pertama semua, yang kedua sebagian. Ngomongin ya A maka B, terus A maka C. Ada 3 tipe. Yang pertama sebagian A, maka B dan C yang bawah ini ya. Nah, ini tipe pertama. Kalau tipe yang kedua, dia semua A yang
C maka B. Lalu tipe yang ketiga pakai sebagian tapi B maka C. Sebagian A, B maka C gitu. Gitu ya, singkatnya kayak gitu. Oke, semua siswa mengikuti kegiatan pramuka dan pembinaan Olimpiade Sains untuk yang E. Pada kenyataannya, nggak semua siswa yang ikut pramuka sama sains. Jadi kalau dan itu harus dua-duanya nih. Dan ini semua siswa, sedangkan yang ikut sains itu cuma sebagian doang, nggak semua. Maka yang E itu tidak tepat. Gitu, Kak. Terjawab nggak? Aman-aman? Ya, seorang Yes, aku juga maunya biar nggak ini ya, biar aku nggak nulis kunci. Oke, gimana Kak Marco yang E? Terjawab ya? Aman Kak. Maaf Kak, aman. Iya nggak apa-apa Kak. Oke, lanjut ya. Apakah bisa semua A yang B maka C? Tak ulangin lagi, tidak bisa. Kalau semua B maka C, nanti kebalik. Terakhir ya, tak ulangin ya. Oke, sekarang permasalahannya adalah siswa sama ini nih, yang ikut pramuka sama Olimpiade Sains. Oke, sekarang kalau mau gini, C maka B maka C ya, kita balik ya. Semua siswa yang B-nya dulu nih, semua siswa yang mengikuti pramuka, yang pramuka maka Sains. Coba dibaca kalimatnya. Setuju nggak nih? Semua yang pramuka dia ikut Sains. Padahal di kalimatnya sebagian doang yang ikut Sains, nggak semua. Kira-kira boleh nggak nih kalau semua A? Nggak boleh ya, karena sebagian doang yang ikut sains, tapi yang ikut pramuka tuh semuanya gitu. Makanya tidak boleh kebalik. Yang boleh kebalik itu hanya B dan C. Tipe pertama, karena dan itu seperti perkalian ya, boleh dibalik komutatif. Gitu. Oke, kalau tipe ketiga tidak boleh dibalik. Ketika kita mau dibalik, harus pakai semua berarti. Semua C maka A. Karena apa? Coba logika lagi ya. Kalau sebagian A, C maka B. Sebagian yang si mengikuti Olimpiade Sains itu juga mengikuti kegiatan pramuka. Harusnya semuanya ya. Oke. Aman gak nih? Gitu ya? Takut kalau nggak nyampe. Emang riskan. Oke, gitu ya. Ada 3 tipe itu. Semoga bisa aman. Oke, aku lanjut lagi. Kalau yang nomor 6, berarti kira-kira nih perwira-perwira. Beda sama tadi ya. Bukan yang kekar tadi ya. Kalau ini seluruh itu sama kayak semua. Masih sama semua sebagian. Terus yang ini mengikuti latihan tempur. Berarti ini sih B-nya. A-nya ini ya, A, ini A. Nah, mengunjungi asrama, ini C. Oke, sekarang kita lihat. Kalau seluruh atau semua itu berarti, ini kayaknya kebanyakan semua ya, semua C, maka B gitu kan. Berarti asrama dulu nih, baru si tempur. Yang ini latihan tempur, oh tidak, ini enggak. Seluruh ini, oke mayoritas jawab yang D ya, seluruh latihan tempur. Oh, ini B, maka C. Oh, tidak nih, kebalik nih. Sebagian perwira yang mengunjungi asrama tidak mengikuti latihan tempur. Tidak. Seluruh perwira baru yang mengunjungi asrama, berarti C-nya dulu, maka ikut latihan tempur. Yang D. Sebagian perwira baru yang tidak mengunjungi asrama tidak mengikuti, tidak juga. Gitu, Kak. Oke, yang E, kenapa tidak mengunjungi asrama, tidak mengikuti latihan tempur? Marco. Ini yang paling tepat adalah yang D. Oke. Lanjut. Oke, aman ya. Oke, baiklah. 7 sama 8 sekalian nih. Kalau udah mayoritas banyak yang jawab benar, nggak dibahas nomor 7, langsung nomor 8 berarti. Oke. Boleh nih Kak di polling nih 7 sama 8. Lanjut biar banyak soalnya ya. Kayaknya ini masih semua sebagian semua ya.
sampai nomor Oke, gimana nih? Berapa? Mau diakhiri sampai berapa, Mbak? Udah berapa nih, Mbak? 90. 90. 1 menit. Oke, 100 lah, ayo teman-teman. Oke. Oke, Charlie sama D. Oh, malah nomor 8-nya udah oke ya. Charlie sama yang D. Oke, bener teman-teman. Aku next ya. Oke, guys. Sip. Oke, nomor 9 sama nomor 10. Ada yang mau dibahas? Atau kita lanjut lagi nih ke bawah? Kayak ini mirip-mirip ya, cepet aja deh. Semua sebagian. Semua sebagian. Siswa semansa. Nah, ada semuanya. Semua kaya dan kalau kaya kalau pakai dan kan sebagian. Gitu kan. Berarti ini semua siswa yang apa nih? Pandai bersih dari kaya, bener nggak? Enggak ya, harusnya kebalik ya. Kalau yang ini sebagian yang kaya pandai, ada dan, berarti boleh ditukar-tukar, berarti yang C. Nomor 10, semua pekerja memakai masker, sebagian pekerja tidak memakai sarung tangan. Nah, berarti ini gimana? Ada semua nih. Kalau ada kan sebagian ya. Berarti fokusnya dan B dan C gitu kan? B dan C atau si B maka C, betul ya kalau sebagian. Nah, yang A, ada pekerja yang memakai masker, yang tidak memakai, kayak ini kurang tepat gitu ya, ada kata tidaknya, kita hindari dulu lah, cari yang ada tipenya. Ini juga ada kata tidaknya, ini ada juga ada tidaknya. Ada pekerja yang memakai masker, tetapi memakai sarung tangan, Oke, 8 apa? Oh, itu udah dijawabin ya. Oke, mayoritas kayaknya menjawab yang D. Apa yang D nih? Apa sih kok rame? Oh, nomor 9, 10. Oke. Ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai masker. Oke, ini baru yang negasi ya, teman-teman ya. Nah, ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai masker. Nih kita balik. Ini ada sebagian pekerjanya tidak pakai sarung tangan. Oh, enggak negasi, teman-teman. Ini sesuai, enggak kita apa-apain. Kayaknya harus satu-satu nih, biar nggak bingung. Pekerjanya itu A, ini itu A. Terus memakai masker, itu adalah B. Tidak memakai sarung tangan, itu satu kesatuan, teman-teman. Aku salah nih, main coret-coret aja. Ke ini sama yang negasi tadi. Oke, tidak memakai sarung tangan, itu adalah yang C-nya. Maka, ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan, tetapi memakai masker. Oke, berarti ini dan juga kan ya, boleh dibalik-balik ya, teman-teman. Iya nggak? 8 deh, udah ya. Boleh ya, karena dia tetapi memakai masker, kayak dia dibolak-balik aja. Kalau yang A itu kenapa tuh? Tetapi memakai sarung tangan. Ada pekerja yang tidak memakai masker tetapi memakai sarung tangan, tetapi memakai sarung tangan, kayak kurang tepat ya. Semua kan pakai masker. Yes, benar. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kasih musik dikit, Kak. Tapi itu mirip berarti. Oke. Dibalik langsung oleng padahal sama aja. Iya bener. Apa nih yang panjang bentar, Kak? Berarti fokus ke pilihan jawabannya.
Semua sebagian, tidak ada patokan ini masuk tipe 1, 2, atau 3. Iya, semua sebagian. Kalau semua sebagian berarti yang masuk ke 3 tadi itu, Kak. Yang mana? Gitu, Kak. Maksudnya Gimana, Kak Syifah tadi ada yang mau nanya? Oke. Oke, baiklah. Ada, iya. Oke, ribut ah. Oke, bentar-bentar ya. Oke, kita ulang lagi. Ada yang keliru kah ini? Pertama, semua pekerja memakai masker itu B, tidak memakai sarung tangan itu C. Oke, itu satu kesatuan ya, nggak ada negasi-negasian. Tidak memakai sarung tangan itu adalah C. Kita sisir dari nomor A dulu. Ada pekerja yang tidak memakai masker, tetapi memakai sarung tangan. Berarti yang A itu sebagian tidak memakai masker. Tidak memakai masker. Loh, ini kan semuanya. Salah ya. Setuju ya, yang A salah. Oke. Sekarang yang ke B. Ada pekerja yang tidak memakai masker. Oke, berarti yang B ini sebagian tidak memakai masker. Pekerja A tidak memakai masker yang, loh ini juga enggak juga ya. Karena semuanya memakai masker. Yang C, ada pekerja yang memakai sarung tangan. Oke, sebagian A memakai sarung tangan. Meskipun tidak memakai masker. Yang ini memakai sarung tangan, ini tidak kalimatnya. Berarti ini tidak. Terus yang D, ada pekerja yang memakai masker. Oke, tetapi memakai sarung tangan. Kalau yang D tetapi bentar. Kalau yang ini kan tapi kalimatnya ini ya, tidak memakai sarung tangan ya. Berarti kurang tepat ya nggak sih? Jawabannya yang E. Setuju ya? Musik tipis-tipis. Kan D. Kok yang D aku ini ya, kurang tepat ya. Ada pekerja yang memakai masker, tetapi memakai sarung tangan. Sebentar. Ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan, tetapi pakai masker. Loh. Aku ya, Kak. Boleh lihat apa nih? Kayak tahu deh nih, Kak. Aku Nih ya. Iya, Kak Faiz D, ta? Nanti tanya Kak Faiz ya. Aku teman-teman. Ada pekerja yang memakai masker, tetapi pakai sarung tangan. Karena ini loh, karena kenapa aku yang soalnya karena dia sudah semua pekerja tuh pakai masker gitu. Tapi iya sih dia juga. Tapi yang tepat sih. Iya, dia belum tentu semua. Yang ya, tertulis juga Oke, ini tak lingkarin dulu ya. Kalau aku yang Oke, anulir. Emang kadang ini aku ada tuh nemu soal TKP apa TWK ya? Yang poin-poin itu TKP ya, Mbak ya? Kadang yang poin-poin yang A nilainya berapa TKP kan? Iya, itu tuh kadang dikunci yang benar itu misalkan opsinya D. Tapi secara aku logikain dan aku diskusi juga, Kak Febri kok kayaknya yang gitu. Gitu sih. Yang C gitu misalkan yang lainnya. Gitu. Oke, yang ya, aku sih jawabannya yang ini. Nanti boleh aku... Mbak, sebentar, Mbak. Aku tak foto sebentar. Iya, Pak. Kak. Kalau dia bukan harusnya ada dan bukan... Dia udah. Ada dan bukan sih, Kak. Bukan tetapi. Iya, bisa jadi juga. Tapi sebenarnya tetapi bisa jadi dan tergantung konteks juga ya kalimatnya. Nggak bisa diperumum sih. Aku cenderung ke karena kalau yang D itu semua tuh harus pakai masker gitu. Gitu makanya aku yang Oke, nanti kita lanjut dulu ya, kita skip dulu ya. Oke.
Bener bisa jadi, tetapi nggak bisa diperumum semua gitu, Kak. Tapi biasanya, tapi aku nggak bilang semuanya. Gitu, Kak. Oke ya. Oke. Wah, semakin deg-degan. Nomor 11. Gimana ngajar TKP ini ya? TKP aku angkat tangan. Oke. Iya, Kak Uun, makasih pendapatnya. Bener juga. Kita lanjut dulu ya, biar sampai bawah. Oke, nomor 11 sama 12. Nah, baiklah. Nomor 11 dulu. Semua siswa kelas 1. Oke, D, C, D. Oke. Semua siswa kelas 1 sedang mengikuti karya wisata. Hamid siswa kelas 1. Nah, ini udah bukan semua sebagian nggak sih ya? Kayaknya bisa dilogikakan nih. Ceritanya semua kelas 1 ya. Semua kelas 1. Itu karya wisata. Hamid siswa kelas 1. Nah, si Hamid siswa kelas 1. Semua, kelas 1. Kelas 1. Semua siswa kelas 1 pakai kaos coklat. Berarti Hamidnya kan ikut ini enggak sih? Dia bilang apa nih? Hamidnya siswa kelas 1 lah. Semua kelas 1 ikut karya wisata. Semua siswa pakai kaos coklat. Berarti Hamid ikut karya wisata dan dia juga pakai kaos warna coklat. Udah gitu aja. Udah nggak kontroversi ya? Setuju ya teman-teman ya? Yang D ya? Aman, oke. Oh, lama sekali ini, Evi. Tuhu, siap. Nomor 12, menurut teman-teman yang mana? Iya, enggak pakai rumus bisa ini. Ya, makanya sekali lagi, tipe yang tadi itu belum tentu semua soal logika akan tipenya seperti itu. Tapi kalau nanti teman-teman ketemu semua, sebagian A maka B, A maka C, langsung pakai 3 tipe itu. Gitu konsepnya. Oke, yang nomor 12. Semua penyakit petaka. Oh, ini bisa nih. Semua sebagian ya. Semua sebagian. Ngomongin apa? Penyakit. Berarti A, terus yang semua dulu. Semua petaka. Oh, ini kayaknya kurang ya. Terus habis itu sebagian penyakit adalah petaka. Penyakit adalah petaka. Yang sedihnya nggak kemasukan. Karena kita mencari kesimpulan. Semua petaka menyebabkan sedih. Loh, penyakitnya mana? Semua penyakit menyebabkan sedih. Petakanya mana? Yang tepat adalah sebagian petaka menyebabkan sedih. Petaka dulu ya, petaka menyebabkan sedih. Sebagian B, maka C. Oke, betul. Tipe 3 ya, B maka C. Oke, gitu ya. Jawabannya yang E. Biar cair, nggak usah tegang-tegang. Biar agak seger dikit. Ya, harus seger. Nah, yang ini. Oke. Semua kopral adalah militer, sebagian. Apa nih yang panjang? Kak, pemberian, bentar lakupin. Kak, pemberian kode di atas berarti sebagian dan semua pakai kode A ya, Kak. Disamakan kodenya. Oh, maksudnya gini mungkin ya. Kan ini kita sekarang ngomongin semua sebagian. Yang jadi A-nya itu siapa? A-nya itu kopral nih. Yang premis kedua kan ngomongin kopral, berarti A-nya kopral, A-nya kopral. Berarti kopral itu militer, militernya adalah B. Terus TNI AU-nya itu adalah si C-nya. Itu kan A maka C. Nah, gitu. Jadi yang A-nya itu yang diomongin, semua sebagian. Oke, opsi A-nya, semua anggota TNI AU berpangkat kopral. Kurang tepat, sebagian militer adalah anggota TNI AU. Ini sebagian B maka C ya. Semua militer adalah anggota TNI AU. Aku tidak tahu sebagian kopral adalah militer. Sebagian kopral ini C maka B ya. Enggak malah, A maka B. Oke, berarti yang paling tepat kayaknya yang B ya. Tepat, yes, B. B semua tak ini? Oke, aman ya, nggak kontroversial ya. Lanjut. Nah,
sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing. Oke, ada chat apa nih? Oke, poin D nyebelin ya. Iya. Oke, yang B, sebagian menguasai sebagian mahasiswa. Ngomongin sebagian terus semua. Nah, siapa mahasiswanya ya? Semua yang sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing. Semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Nah, simpulan yang tepat adalah yang A, sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Sejadi nggak nih yang A? Yang B, sebagian mahasiswa tidak menguasai bahasa asing pandai bergaul. Ini bilangnya semua mahasiswa menguasai bahasa asing pandai bergaul. Kurang tepat. Yang C, sebagian yang pandai bergaul bukan mahasiswa. Sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing. Semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Sebagian yang bergaul bisa kayaknya kurang ini ya, kurang tepat ya. Coba yang D dulu. Sebagian mahasiswa tidak pandai bergaul. Enggak, kurang menyeluruh. Sebagian mahasiswa yang tidak menguasai bahasa asing, semua tidak menguasai kok pandai bergaul. Enggak ya. Jadi yang ayam. Semua jawab yang A. Oke. Dah, ada yang punya pendapat lain? Aman? Kontroversial lagi nggak nih? Setuju? Tapi Iya, Kak. yang nomor 10 tadi. 10 bukan sih tadi yang memakai masker tadi. Iya, Kak. Gimana? Iya. Kak Febri jawabnya apa? Enggak Yang sih, D. enggak nanya, cuman aku baca lagi aja. Tadi itu opsi E-nya kan ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan, tetapi memakai masker. Nah, itu untuk ngegocek aja sih kalau kataku, tetapi memakai masker jangan fokus di tetapinya. Intinya dia memakai masker kan. Ada pekerja tidak memakai sarung tangan dan memakai masker, tetapi bisa kita ganti dengan dan. Maksudnya sama kan, tetapi dengan dan. Iya, bisa jadi sama. Di sini sama, betul. Jadi seperti tipe apa? Tipe A ya? Iya, Jadi yang jawabannya satu E. ya. Yang E ya. Iya. Oke, itu udah dilurusin Setuju nggak teman-teman. teman-teman? Setuju nggak Udah ya. teman-teman yang lain? Yang E ya. Cuman Oke. bahasa aja sih, karena perbedaan bahasa jadi perasaan seolah-olah kayaknya bukan itu gitu. Iya, bener. Aku ya sepakat, Kak. Karena aku Oke, udah mungkin lanjut berarti. kurang ngasih ininya ya, kurang jelasinnya kurang pandai ya. Oke deh. Seperti itu, terima kasih banyak ya Mbak Leli ya. Oke, Sama-sama. baiklah. Kan kita Bungkus, sama-sama makasih. belajar. Oke, sip, aman. Tadi sampai nomor berapa? Oh, ini 16 kenapa tak lingkarin ya? Oh, yang ini Sampai ya, Kak, yang sini tadi. Mbak Evi tadi minta sampai situ. Oke, udah. Terakhir tadi nomor ini. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya. Semua pemilik mobil. Nanda mau nanya tuh. Oh iya. Jadi yang nomor 14 itu kan udah beda tipe ya, karena sebagian mahasiswa kan A, maka B. Sedangkan yang berikutnya itu semua yang B kan. Jadi C. Oh iya, bisa. Ini masuk ke rumus ya? Oke, thank you Kananda. Oke, ini masuk ke rumus lagi bisa ya? Oh iya, thank you. Tadi aku nggak pakai rumus, langsung diiniin aja ya, dilogikakan ya. Oke, sebagian yang mahasiswa berarti yang pandai bergaul. Iya, yang A tetap ya Kak ya? Gimana, jadi poin pertanyaannya kenapa nih Kak? Kalau yang kayak gini, maksudnya sebagian A maka B, sebagian B maka C, apa kesimpulannya masih tetap sama tipe 1, 2, 3, atau B-nya dicoret jadi sebagian A maka C? Sebagian A maka C? Berarti harus ada mahasiswanya kan? Sebagian A maka C. Sebagian yang pandai bergaul. Sebagian mahasiswa yang tidak menguasai bahasa asing. Sebagian yang pandai. Iya. Masuk sih Kak. Sebagian mahasiswa yang C-nya berarti
yang menguasai bahasa asing gitu ya. Tapi Ya kan tetap bener yang belajar iya ya, aku paham maksudnya. Jadi dicoret jadinya sebagian A yang C. Gini sih Kak, jadi Mbak Leli boleh lurusin ya Mbak. Jadi sebenarnya tidak semuanya itu menggunakan rumus sebenarnya Mbak. Ada beberapa yang memang harus pakai logika kita sendiri. Jadi dalam logika matematika rumus itu memang sebagai membantu pada dasarnya. Nah, untuk yang cari kesimpulan ini, yang paling tepat sebetulnya menurut kita dari A sampai E. Yang paling tepat gitu. Bener? Iya, Kak. karena kalau jadi sebagian A maka C itu bisa setara dengan sebagian A juga negasi C kan? Sebagian A. Berarti seharusnya D bisa. Kenapa? Yang D sebagian A maka C itu kan ekuivalen dengan sebagian A A negasi C. negasi C. Harusnya yang D juga bisa. Masuk. Sebetulnya aku juga mikirnya juga agak make D ya sebenarnya. Cuman sorry kalau ini Mbak Leli boleh ngelurusin lagi nih Mbak Leli nih. Cuman kalau nomor 14 itu kalau ini cari kesimpulan itu yang in general kalau aku gitu Kak. Ada yang D ya malah ya Kak Akilah ya. Oke, boleh dijawab karena dari rumusnya itu kayaknya yang D ya. Lebih terstruktur gitu. Mikirnya. Ya, karena kalau ini kan jadinya sebagian yang pandai bergaul jadi sebagian C maka A gitu kan dibalik. Iya sih, bisa jadi ya, bisa masuk ya. Oke, thank you. Ada juga yang D. Oke, baiklah. Nih, kontroversial lagi. Sebetulnya aku pun pribadi ada cenderung ke D, teman-teman. Cuman, kalau tak logikakan, ya aku belum masuk ke rumus ini, nomor 14. Nah, aku menjawabnya itu yang A. Soalnya sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing. Terus, semua yang bahasa asing dia pandai bergaul. Berarti sebagian yang pandai bergaul itu juga bisa jadi mahasiswa. Aku mikirnya kayak gitu sih, Mbak. Mungkin nggak apa. Aku juga di sini juga belajar. Kalau aku salah, iya nggak apa-apa gitu. Oke, boleh nih Mbak Lili mungkin ngelurusin. Mbak, maafin aku, nanti aku baca. Aku belum sempat baca. Oke, baiklah. Ini nanti tak pending dulu ya. Mungkin aku yang salah. Nanti aku kalau ketemu ini langsung kasih info. Nanti iya. Aku 14, aku jawabannya yang A gitu, teman-teman. Kak? Iya, Kak. Bukannya yang negasi itu atau ekuivalen itu harusnya jika maka? Bukannya itu ya, Kak? Bukannya harusnya jika maka ya kalau jadi ekuivalen? Kalau jadi ekuivalen, jika maka yang mana nih, Kak? Kak siapa ya? Halo? Kak, siapa nih tadi? Kak Putri ya? Oke, gimana Kak? Nggak apa, lanjutin aja Kak. Gimana? Aku dengerin. Oke, nggak jadi. Oke, baiklah. Ini ditangguhkan lagi ya teman-teman ya. Oke, chat kenapa nih? Si Kak. Kalau sebagian dia nggak masuk ke jika maka. Iya. Nah, kalau ekuivalen kan jika maka, Kak. Nah itu Kak, betul. Sebentar. Kalau ini sebenarnya kalau kemarin aku catat jika maka itu bisa ekuivalen I maka Ki bisa ekuivalen Ki maka P atau ekuivalen Pi atau Ki. Tapi kalau yang sebagian itu bisa juga sebagian C. Misalnya sebagian mahasiswa pintar, berarti ada sebagian lagi yang tidak pintar gitu kan. Maaf Kak. Ya. Untuk dinegasikan, ekuivalen ketika dinegasikan Ki, P harus dinegasikan Kak, yang kemarin. Makanya ketika negasinya
tidak pintar, tidak pandai bergaul, jadi P-nya juga harus dinegasikan. Iya. Ekuivalennya kemarin rumusnya seperti itu. Yang ini bukan sih Kak maksudnya ekuivalennya? Iya. Salah ya? Ya ini kan ya? Iya, Ya. betul, Kak. Jadi kalau Q dinegasikan harus P dinegasikan. Teman-teman mau nambahin ya. Kan ini yang bagian sebagian sama semua. Nah, kalau jika maka itu sama halnya kayak yang buat semua. Jadi kalau sebagian itu nggak bisa pakai jika maka itu. Jadi nggak bisa diekuivalenkan. Iya, itu dia. Aku bingung Kak Riza tadi tuh ekivalen kayaknya nggak masuk. Jadi nggak apa-apa bener kan Kak? Kan nggak masuk ekivalen ya? Nah, Nggak iya, sampai nggak ke ekivalen kan? betul. Masuk nggak bisa. Iya, makanya aku bener kan nggak pakai ekivalen. Jadi ya udah gitu Nah, sih. Kak Feb juga waktu itu jawabannya yang A kok. Yang A ya? Oke ya, baiklah Kak Riza. Thank you udah turun gunung Kak Rizanya. Baiklah, thank you ya Kak ya. Oke. Nah, udah jelas ya teman-teman ya, sorry. Kok agak bingung. Ya mungkin kenapa nyambungnya ke ekivalen, karena ini kali Kak, ada makanya ini juga. Jadi ada beberapa yang, oh ya udah nih bisa diekivalenkan gitu. Iya. Ya, sih. Tapi nggak apa-apa kan memang sama-sama belajar. Justru kalau ada diskusi kayak gini, kalau nanti ketemu soal yang kayak gini, oh ini nih udah pernah dibahas gitu. Jadi dan aku pun juga terbuka kalau akunya salah, kasih tahu, aku nggak apa-apa gitu ya. Jadi lapar Kak Karis, aku belum makan. Oke. Lanjut ya teman-teman ya, sudah clear ya. Makasih banyak Mbak Leli, Kariza, dan teman-teman semuanya. Bisa juga pakai diagram Venn, bisa. Oke, musik lah. Kok nggak bunyi musiknya? Dah, tegang banget guys. Malam ini beda dari malam sebelumnya. Oke. Boleh pakai diagram. Boleh pakai diagram. Oke, baiklah. 15, 16. Wow, udah setengah 9 nih. Oke, 15, 16. Semua pemilik mobil harus memiliki SIM. Iya, seru ya, banyak diskusinya ya. Kayak di ini, babak belur aku. Tapi aku seneng, dikasih masukan-masukan gitu, artinya memang ada yang dipelajarin gitu. Oke, semua ini A. Ada semua sebagian lagi ya. Sorry, pemilik mobilnya yang A. Harus mempunyai SIM. Sebagian mahasiswa tidak memiliki mobil. Nah, jadi gimana nih teman-teman kalau kayak gini? Bisa pakai logika biasa nggak ya? Kalau aku jawabannya yang A. Teman-teman yang mana? Atau ada yang punya rumus? Atau ada yang punya jawaban lain? Aku yang A. A semua, diagram bener banget. Semua punya mobil harus punya SIM. Sebagian mahasiswa nggak punya SIM. Ya berarti, nggak punya mobil ya, berarti sebagian mahasiswanya nggak punya SIM. Selesai. Oke, aman ya. Ntar lagi masuk ke tipe keempat. Oke, aman ya. Nomor 16. Semua lawak adalah tawa. Sebagian tontonan adalah lawak. Oke. Nah, ini teman-teman, ini udah masuk tipe keempat. Kalau kita lihat nih, ini semua, ini sebagian. Oke, kita punya semua, punya sebagian. Lawak adalah tawa. Lawaknya A ya. Terus tawanya kita punya B. Nah, A maka B. Sebagian tontonan, ada omongan lain ya ini ya. Tontonannya itu C. Maka, balik lagi dia lawak. Nah, kalau kayak gini teman-teman, itu sama kayak tadi boleh diserepet. Yang mana yang diserepet yang sama? Yang menang semua apa semua sebagian, yang menang sebagian. Nah, kenapa sebagian? Karena generalisasi nggak mungkin semua gitu. Nah, berarti sebagian diserepet yang A berarti C maka B. Betul ya? Oh, C cinta. C maka B. C-nya tadi siapa? C-nya adalah, ini ya, tontonan ya. Sebagian tontonan tawa. Tontonan tawa. Maka jawabannya yang cacing. Cinta. Dah. Aman? Sampai sini? Aman? Aman, oke.
Jadi boleh diserepet. Kalau semua sebagian. Ini udah enak sih ke bawah ini menurut aku ya. Udah masuk tipe-tipenya. Tipe 4. Nah, semua ini aku tak tulis dulu. Tipe 4. Nah, semua bangunan berkerangka besi. Sebagian tenda adalah bangunan. Kalau udah gini nggak usah pakai nggak usah pakai tulis-tulisan, boleh langsung aja ini bangunan dicoret. Yang menang siapa? Sebagian tenda besi. Sebagian tenda berkerangka besi. Yang C. Itu. Oke, polling ya. Oh, pada minta polling. Oke, baiklah. Kalau gitu udah cukup jelas ya. Udah pada ini minta polling, berarti nomor 18, 19. Oh, udah ya. Udah 2 soal terakhir. Oke, 2 soal terakhir ternyata teman-teman. 18, 19 boleh di polling sambil pakai musik biar nggak tegang. Oke. Oke, baiklah. Panas. Ribonisme, bukan glowingisme ya. Ya, jadi aku itu dari pulang kondangan belum ganti baju ceritanya. Loh, emang boleh kondangan, Kak? Iya, sebabnya sahabat aku, Bang. Oh, dibatasin kali Iya, ya, tadi Kak, ya? sempat apa namanya? Polisi datang juga sih. Mau dibubar. Gimana tuh ceritanya, Kak? Ya mungkin karena ada musik, terus terlihat ada yang berkumpul, padahal yang nggak ramai banget sih, karena memang yang diundang terbatas. Jadi sempat ada polisinya suruh bubar tuh yang baru datang. Tapi untungnya aku bisa masuk. Wow. Tapi banget kok, orang itu jauh banget dari kota, jauh lah, setengah jaman gitu. Itu kayak di perkebunan gitu, farm. Di perkebunan. Tapi yang penting aman ya, Kak, double masker ya. Betul, foto nggak buka masker, makan berjauhan. Iya, bagus. Soalnya aku dikasih tahu garda terdepan tuh justru bukan tenaga medis, tapi kita yang garda terdepan. Benar. Iya, soalnya ini ya sebenarnya udah mau nikah dari lama kan, cuman kan ini nggak kelar-kelar, jadi dan itu udah persiapan lama banget, akhirnya ya ampun, pejuang halal tahun ini semangat ya semuanya. Kak, nomor 20, 24 udah dibahas Kak Fatma di awal ya tadi, kalau nggak salah aku balik. Iya, betul. Tadi langsung di awal. Ini nanti di-share kok PDF-nya. Oke, iya nih pejuang halal. Semangat Mbak Evi. Aku masih belum nih, Mbak Leli. 24 belum ya? Kok nggak ada sih di sininya? Aku nggak, gimana nih? 24, kayaknya udah deh. Udah Mbak, tadi kan awalnya. Alah, ini iya kelewat ya. Oh iya tuh. Kok bisa kelewat ya? Benar. Oh, sorry. Ya ampun, ternyata masih banyak. Tak kira udah habis. Oh, karena tadi aku nyari space ya. Space yang di bawah ini. Ya bener-bener, sorry. Thank you ya Kak Fatma udah ngingetin. Ternyata kelewat banyak. Oke, kita bahas lagi. Nah, nomor ini 2 terakhir gimana? Jadi pollingnya nih keluarin aja ya. Keluarin, kuy. Udah ini ya, udah selesai gitu kan. Oke, masih banyak. Masih ragu semua tuh. Oke, yang nomor 2, 19 sudah oke. Oke, nomor 18 kita coba lihat bareng-bareng ya teman-teman. Semua, oke. Ada semua. Kalau ada semua ya semuanya gitu nggak sih logikanya? Ya kan? Berarti semua, oke, antara A, B, C. Sekarang, ngomongin siswa adalah anggota pramuka. Oke, aku tulis aja ya, siswa pramuka. Terus semua penghuni asrama itu adalah siswa. Yang dicoret yang mana nih? Nah, berarti semua asrama, aku singkat banget ya, adalah pramuka. Berarti yang B atau yang C, semua anggota pramuka asrama atau asrama pramuka. Yang cacing. Karena yang gini ya, asrama pramuka kesimpulannya. Dah, gitu teman-teman untuk yang 18 sama 19. Oke. Kalau yang nomor 19, semua kumbang, beberapa berarti C juga kah? D, C. Oke, semua beberapa. Ada kumbang. Kumbangnya dicoret ya, berarti hewan sama bunga. Berarti beberapa hewan suka bunga.
hewan bertanduk. Oke, D ya, ada hewan bertanduk yang menyukai bunga. Udah, kok iris? Udah gitu teman-teman. Udah aman, ada yang nanya? Aku mau balik lagi ke atas, tadi ada yang kelewat. Gara-gara nyari space tulisan. Aman ya? Dikit lagi teman-teman. Wah, 2 jam ya. Tak terasa. Kelewat ya? Oh enggak, ding. 24, 20. Ini ya. Nah, sebagian intan bersifat kuat. Semua yang kuat tidak mudah patah. Oke. Berarti ini semua sebagian lagi nggak sih, guys? Semua sebagian. Dia ngomonginnya intan, sama-sama intan. Oh, enggak, ding. Semua yang bersifat kuat. Oh, ini adalah sebagian semua ya. Berarti sebagian intan tidak mudah patah. Mirip sama yang tadi ya. Oke. Aman ya? Lanjut. Aman. Oke, 21. Semua hutan ditanami pohon, sebagian pohon ditanami pohon durian. Berarti sebagian hutan ya. Sebagian hutan yang bukan pohon. Kalau yang A semua hutan ditanami enggak ya, karena semua hutannya ditanami pohon. Tapi ada yang pakai duren. Semua hutan ya yang bravo. Teman-teman jawabannya yang B ini yang mana ya? Menit keberapa? Oh, B juga ya. Oke, 46 ya bener. 46, 47. Oke. Sip. Lanjut lagi. Terakhir kayaknya ya. Oh, enggak, deng, 3 terakhir. Semua. Berarti ini sama kayak yang 14 tadi, Dok. 14 tadi. Mana ya? 14 tadi. Bentar. Yang siswa tadi. Ya. Coba ya, kita lihat ya. Iya kan, sebagian AB yang dicoret itu kan? Coba kita balik lagi, nomor berapa tadi? Semua, yang ini ya, semua sebagian. Loh iya, Kak. Kan maksudnya dicoret ininya toh. Coba ya kita tulis ya, semua sebagian. Yang ini hutan. Oke, semua hutan ditanami pohon. Terus yang ini pohon juga. Tapi di sebagian pohon adalah pohon duren. Nah, karena gini nih, kalau ini berarti kan sebagian hutan ditanami pohon duren gitu kan, pohon durian. Nah, kalau ada lingkaran kayak gini, ini hutan ya, tak bagi 2. Ini pohon duren, ini bukan duren, berarti kan ada sebagian yang ditanami bukan duren, gitu kan? Iya. Nah, terus sama nomor 14, berarti maksudnya bisa juga gitu. Kayak kita coba lihat lagi ya. Bisa juga yang D katanya. Oke, kita coba lihat. Sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing. Semua yang menguasai bahasa asing itu pandai bergaul. Maka sebagian mahasiswa pandai bergaul. Oke, masuk juga sebagian yang D. Ya. Oke. Tapi ini benar bisa masuk juga seperti yang aku bilang, aku punya ada potensi ke D. Nah, yang A juga bisa juga. Mbak Alamanda, siapa Mbak Alamanda? Pas kunci yang D. Gimana ya aku jelasinnya Mbak Leli ya? Coba, aku lagi cari solusi bahasa dan kalimat. Atau sebenarnya bisa dibalik gitu, sebagian C. Bisa. Sebenarnya bisa dibalik ya. D ini emang ada potensinya, Kak. Tapi lebih Kak Riza turun gunung dong, please. Tapi lebih general ya, apa ya? Oke, coba kita lihat soal yang tadi ya.
Kalau yang tadi ada nggak opsi yang mirip A nih? Sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Ini A sama D sebenarnya sama-sama mirip, teman-teman. A sama D itu sebenarnya sama-sama mirip. Oke. Aku ininya yang A karena lebih general. Aku ya, pribadiku tuh A karena lebih general. D juga masuk, ada potensinya. Oke. Nah, sebenarnya dia juga masuk kayak tadi yang pohon ya. Nah, gini kan, ada sebagian tidak pandai bergaul, tidak ditanamin pohon duren sama tidak ditanamin pohon duren. Ini juga bisa masuk, sebagian maksudnya tidak pandai bergaul, tapi yang lebih general itu A, gitu. Nah, oke, 14 masih dilingkarin, nanti next pertemuan aku tolong Kak Febri ya, mungkin aku yang salah kali ya. Nggak apa-apa, nanti aku tetap lingkarin, aku nanti coba ke Kak Febri. Oke ya? Thank you Kak Nanda udah nge-up lagi. Nggak apa-apa. Oke, nanti aku minta maaf, ini aku pending dulu ya, nomor 14 teman-teman. Aku minta Kak Febri coba ini, mungkin barangkali aku yang salah. Oke deh, kita lanjut dulu ya. Tadi nomor 22 berarti ya. Oke, nomor ini tadi yang udah ya, B, bukan pohon duren. Oke, nomor 22. Semua pesawat adalah kendaraan. Sebagian kendaraan berarti sebagian pesawat komersial. Betul ya? Sebagian kenapa tuh? Cenderung ke A karena konteksnya. Ini yang mana Kak Pramedia? Ini bahas yang mana sih? Yang 22 apa yang 14 tadi ya? Salah. Saya tak baca cek dulu. Oh, nomor 14. Oke, baiklah. Oke, teman-teman. Sebagian pesawat tidak komersial. Betul ya? Ada kata tidaknya, hati-hati ke skip. Bukan pesawat komersial, tapi tidak komersial. Oke, lanjut ya. 23, 24, 2 soal terakhir, debak. Oke, semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Nah, ini aku yang E. Teman-teman, ada yang E, C. Oke, kita bahas semua pelaut perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Nah, ini ada pelautnya. Ini pelaut ya. Semua pelaut, kenapa jadi ininya yang muter? Semua pelaut itu perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Oke, berarti kalau misalkan di sini ada penyelam, gitu ya. Oke, aduh kurang ke atas. Bukan penyelam, apa ya gambarnya? Nah, yang pink ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, berarti ada sebagian pelautnya bukan penyelam, karena pelautnya itu adalah sebagian perenang. Jadi pelautnya kan semua pelaut kan perenang nih, semua pelaut perenang. Tapi sebagian perenang dia bukan penyelam. Nah, sebenarnya juga ini mah dicoret aja ya, serepet ya udah. Jadi jawabannya yang udah gampang. Jangan dibuat keribu lagi, Kak. Oke, baik. Kakak nomor 22 tadi ditolong buat rumus keterangannya. Oh, ini pesawat, kendaraan tidak komersil. Oke, berarti pesawat tidak komersil gitu. Jadi pesawat tidak komersil. Nah, oke lanjut ya. Oke, nomor terakhir, semua apel dari kota Konoha sebagian harum. Ini ada sama-sama harum, berarti sebagian yang harum ini ya, berarti apel manis bukan sih? Sebagian apel dari kota Konoha rasanya manis, yang C. Betul ya? Oke, udah chat lagi nggak nih? C. Kak, soal ini tidak cukup pakai gambaran, bisa pakai gambar atau pakai yang serepet itu, Kak. Gitu. Yang kalau ini berarti apel, gitu kan? Apel Konoha harum. Terus dia ngomongin lagi, harum lagi nih, harum manis. Berarti kan kesimpulannya bisa disingkat ya, kayak silogisme. Serepet. Jadi apel Konoha itu manis. Jangan lupa semua sebagian yang menang adalah sebagian gitu. Alhamdulillah dan oke, alhamdulillah kejawab semua, nggak apa-apa ya, molor-molor dikit. Oke, nanti yang nomor 14 tadi
Aku minta bantuin Kak Febri ya, mungkin aku ada salah, tapi aku tetap ada keyakinanku, belum belok. Oke, kapan pakai diagram, kapan pakai serepet, ketika nggak bisa diserepet Kak Iin. Gitu sih. Oke, amin. Makasih banyak juga teman-teman, thank you. Semoga apa yang kita usahakan hari ini bermanfaat di kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Evi. Sama-sama Kak. Semoga semakin semangat semuanya belajarnya ya. Amin. Kita semuanya sama-sama belajar. Amin. Dan juga aku minta maaf ya kalau ada kalimat yang salah atau ada kutil-kutil, kurang teliti. Lagi-lagi aku juga masih belajar banget untuk ngajar teman-teman. Aku bukan orang pendidikan, sama sekali bukan orang pendidikan. Aku cuman hobi ngajar. Dan aku hobi untuk sharing-sharing sama teman-teman semua. Jadi aku bukan menggurui, pokoknya belajar terus sama teman-teman. Makasih banyak. Aku doain teman-teman semoga jadi ASN yang berintegritas. Yaelah, amin. Amin. Terus lolos, pokoknya semuanya deh. Aku bangga banget kenal sama teman-teman. Sama Kak Fani juga jangan lupa makan ya semuanya. Sehat-sehat terus. Happy weekend. Terima kasih juga Mbak Leli. Bye-bye. Assalamualaikum.